Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini merenungkan 2 Tawarik pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Kim. Di pasal ini mengatakan bahwa kehidupan dari Rehabeam dan Rehabeam dicatat di 2 Tawarik yang cukup panjang dengan menggunakan 3 pasal dibandingkan dengan kitab Raja-Raja lebih panjang. Di pasal di sini mencatat yang positif kemudian yang negatif, kemudian positif kemudian negatif. Dan hari ini dan besok akan mengatakan bahwa dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan hari ini kita melihat Rehabeam akan kekuatan dalam 3 tahun yang seperti dikatakan oleh Mingyan tadi. Alkitab mencatat bahwa Rehabeam dia raja yang jahat. Tapi dalam yang jahat dia mengikuti Allah selama 3 tahun dan dia menjadi raja melakukan yang benar. Di sini ada 4 bagian yang mencatat tentang jabatan dari Rehabeam. Dari jabatannya kita bisa merenungkan Rehabeam dia orang yang bagaimana. Dengan tema hari ini diambil dari ayat yang ke-7 3 tahun dia kuat, 3 tahun dia lemah. Di ayat 17 kita secara kapan menjadi kuat. Kalau kita mengikuti Allah, mengikuti jalan Allah, maka kita akan menjadi kuat. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rehabeam tidak banyak. Ada bagian perkara dia tidak melakukannya, malah mendapatkan berkat yang besar. Di awalnya dia tidak menyerang kerajaan utara atau di tengah. Orang Lewi mereka sendiri datang ke Yerusalem mencari dia. Dia mengumpulkan banyak orang Lewi yang dari utara datang ke Yerusalem. Rehabeam tidak banyak melakukan banyak perkara atau hal yang di luar. Awalnya dia orang yang berkenan bagi Tuhan. Dia berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia tidak perlu untuk berperang. Jadi seseorang kalau berjalan dalam kehendak Tuhan itu merupakan berkat dengan leluasa, tidak melakukan banyak hal yang berlebihan atau maka berkat akan ada di dalam hidupmu. Rehabeam dengan keadaan demikian dia mendapatkan 3 tahun berkat. Kita lihat di ayat yang pertama. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpul kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 terunai yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Ayat pertama itu suara daripada Rehabeam. Ayat keempat itu suara Allah. Allah lewat datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, yang berfirman di ayat keempat. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Satu pesan yang baik
terlebih dahulu kita melihat Rehoboam, dia ada pertumbuhan. Dulu kemarin waktu kita membaca dia sebelumnya, dia memilih nasihat dari penasehat yang sebaya dengan ayahnya, atau yang penasehat yang sebaya dengan dia. Sesungguhnya dia keputusannya salah, yang akhirnya mendengar suaranya sendiri dan suara yang sebayanya. Ini bukan suara Allah, tetapi akhirnya kita lihat seperti di pasal 11 ini. Di pasal 11 kita melihat Rehoboam, dia menjadi orang yang mendengar dan mengikuti. Dalam ini dia ada pertobatan dan jelas. Oleh karena dia tidak mau mendengar, maka terpecahlah kerajaannya dengan wilayah yang luas diraih oleh Yerobeam. Ini perkara pertama terjadi sejak dia naik tahta. Satu hal yang tidak untuk dilihat. Kalau sekarang yaitu dia gulingkan dari pemerintahan oleh karena kesalahan dalam pemerintahannya. Dia belajar dan menemukan mendengar itu lebih baik. Dikatakan di ayat keempat, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, pulanglah masing-masing ke rumahnya. Untuk menyuruh Rehoboam untuk tidak berperang itu hal yang sangat sulit. Pertama, dia sangat benci pada Yerobeam dan juga kepada 10 suku Israel. Dalam 10 suku, apakah kamu tahu akan keturunan Yehuda? Bukankah keturunan dari Yehuda adalah raja yang sejati? Yerobeam tidak ada dari keturunan darahnya. Dia tidak termasuk dari perjanjian dari Daud, dari Abraham. Dan sekarang kamu membangkangi aku. Dan lebih lagi dia benci kepada Yerobeam sebagai raja yang palsu. Tuhan tidak berdiri di pihakmu, malah di situ merebut 10 suku. Dan utara itu adalah kota perekonomian yang sangat penting, sebab di situ ada sumber air, yaitu di Danau Galilea. Sekarang Danau Galilea telah diambil oleh musuhnya, dan pertanian kita dan hasil tidak ada lagi, dan sebelah selatan hanya tinggal Yehuda dan tanah Benyamin. Allah sungguh memberikan negara ini padaku, sekarang aku harus merebut kembali kerajaan ini. Jadi Rehoboam menggerakkan para tarunanya. Alasannya, dan juga oleh karena hubungan akan saudara. Tapi di sini Tuhan berfirman, sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Di sini disebabkan pilihan dari Rehoboam mengakibatkan perpecahan, dan Allah mengizinkan perpecahan ini. Perpecahan ini disebabkan oleh aku. Sebab ini menanggapi pilihan dari manusia, kehendak Allah. Hendaklah bagian utara dan selatan hidup dengan rukun. Mungkin Tuhan kamu telah berkata, kerajaan Allah tidak akan pecah, hanya kerajaan Daud. Sekarang di seluruh tanah, di negeri ada di Raja Yehuda. Apakah kamu bisa untuk menerimanya? Bukankah
dengan petir gurumu harus merebut tempat ini. Sesungguhnya dalam situasi keadaannya Allah punya pandangan lain. Dia tidak tergesa-gesa. Seluruh negeri dibalikkan, dan juga tidak tergesa-gesa merebut kembali kerajaan utara. Ini kehendak Allah. Juga oleh karena Raja Selatan belum lagi dewasa, dan di sini kita lihat satu kebenaran dan juga terang, baik utara dan selatan itu juga kerajaan Allah dan juga bagian dari 12 suku Israel. Dan Allah saat ini memilih mereka untuk rukun. Di gereja juga kita adalah saudara-saudari. Di saat ini di gereja, adakah kamu tidak rukun kepada saudaramu atau saudarimu? Atau merasa kebenaran ada padamu seperti Rehabeam? Kalau dikatakan siapa yang harus memerintah, yaitu keturunan dari Daud. Rehabeam juga bertanya, dan bagaimana melihat mengapa hubungan terpecah. Mungkin saat ini kamu bersama dengan pemimpinmu, ketua selmu, anggota selmu dalam situasi terpecah. Mungkin kamu bertanya, aku mendengar suaraku Allah diriku. Pertama, suaraku sendiri, aku harus mengambil keadilan. Tapi Rehabeam, dia ada pertumbuhan. Dia mendengar suara Allah seperti di ayat keempat. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Rupanya terhadap perpecahan kerajaan dan saudara ini terlebih dahulu membiarkan hal ini terjadi. Memang itu bukan tidak seharusnya, tetapi kita bisa menanti sampai kerajaan utara selatan hati mereka berbalik kembali kepada Allah. Mungkin ini dalam situasimu, kamu bertanya menghadapi perpecahan hubungan, bagaimana Allah melihatnya? Dengan pandangan apa yang berkenan bagi Allah? Ada kalanya menghadapi pergumulan pertikaian tidak perlu untuk langsung diselesaikan, tapi malah sebaliknya bertanya pada hikmat Allah. Dan hikmat Allah pada saat hubungan tidak baik, jangan saling menyerang. Jangan kerajaan selatan menyerang kerajaan utara. Ini mengingatkan kita, kalau hubungan kita tidak baik, kita pun jangan sering saling untuk menyerang. Ini hikmat yang rukun. Mungkin saya tidak suka pada Joey, tapi saya tidak perlu mengatai Joey kepada banyak orang. Dia bagaimana benar dan menyebarkan berita-berita di latar belakang semua itu sesungguhnya agar orang sependapat dengan aku dan menolak dia. Ini merupakan serangan, sebab kalau punya jiwa yang demikian merujuk tujuan untuk menyerang. Kamu bisa mencari ketua selmu untuk mengatakan ketidakpuasanmu, tetapi kita jangan saling menyerang. Ini hikmat yang diberikan kepada Rehabeam, dan Rehabeam dia orang yang juga pemarah pada saat dia mendengar
Rehabeam dia mendengar anjuran Tuhan, akhirnya dia menggunakan selama 3 tahun diperkuat pemerintahannya. Di sini menandakan lebih baik mengerjakan yang sedikit daripada berkelebihan, dan malah ini menjadikan satu berkat. Jadi kamu harus bertanya pada Tuhan apa perkara yang tidak berguna dan jangan lakukan. Kamu taat, malah situasi akan semakin membaik. Tetapi kamu berkeputusan harus lakukan, maka situasi akan memburuk. Ini melakukan sedikit hal untuk bertanya kepada Allah. Bagian yang kedua ayat 1 pertama, ayat 1 dengan 4 saya memberikan tema kecil yaitu jiwa untuk tidak berperang. Kemudian kita lihat ayat 2 sampai ayat 5 sampai 15. Di ayat kelima, Rehabeam dalam situasi dia mendengar Allah untuk memperkuat kota-kota kubunya. Ayat 12 dikatakan, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuatannya. Artinya, suku Yehuda dan suku Benyamin hatinya ada pada mengarah padanya. Ini sangat penting bagi Rehabeam. Pada saat terpecahnya kerajaan utara dan selatan, hati orang selatan mungkin akan punya hati ingin seperti Israel utara menuju pada Yerobeam. Lagi pula raja ini tidak berguna. Kalau kamu berguna, tidak akan menjadikan kerajaan terpecah. Jadi hati para orang-orang belum tentu mengarah pada Rehabeam. Tapi di sini Rehabeam memperkuat 15 kota berkubu. Di sini saya merasa di sini punya berkat Allah, dan kota-kota ini untuk menahan arah dari selatan, dari utara ke selatan, dan terhadap utara tidak mempunyai kubu-kubu kota berkubu. Dia percaya Allah menyuruh dia tidak berperang, tidak berperang antar saudara, tetapi dia harus memberikan pertahanan untuk pertahanan dari Mesir. Ini kota berkubu untuk menjadi kota pertahanan terhadap serangan dari luar. Dia tetap mempunyai jiwa yang takut akan Tuhan, dan Allah menjadikan hati orang-orang kembali kepadanya. Seperti ayat 11 dikat Benyamin, suku Benyamin dan Yehuda ada kepadanya, memihak kepadanya. Dan di sini hati kita bukan hanya kembali mengikuti Allah, tetapi juga kita harus melakukan sesuatu. Jangan katakan hati kita kembali pada Allah setiap hari menunggu Allah untuk connect dengan Allah, tidak ada pelayanan atau perkara lain, itu baik. Tapi di sini Rehabeam memperkuat sekutu kota berkubu, satu yang sangat proyek yang besar dan yang melelahkan. Dia dalam hatinya kembali kepada Allah, tetapi dia juga harus melakukan sesuatu.
bukan berkat merasa seluruh Tuhan menjaga seluruh kerajaan selatan. Di sini kita melihat kita harus giat dan juga harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Rehabeam di sini dirasakan menjadi raja yang punya tanggung jawab dan penanggung beban, jadi orang-orang mendukung dia. Ayat 12 sampai dengan 13 sampai 17 yaitu hati orang kesetiaan hati orang Lewi. Di Rehabeam dalam 3 tahun berkat yang ketiga, seluruh orang Lewi kembali ke Yerusalem. Ayat 13, para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia di daerah-daerah kediaman mereka. Dan waktu proses mereka menggabungkan diri harus memberi pengorbanan yang besar, sebab di ayat 14, sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Dengan latar belakang orang Lewi terpencar dalam 12 suku di daerah masing-masing. Di tempat mereka masing-masing mempunyai kota orang Lewi. Dan juga di kota itu mempunyai tanah lapang untuk mereka, tempat pengembalaan mereka, untuk mengembalakan kambing domba mereka, yang seperti dikatakan ayat 14 tanah pengembalaan. Tetapi di Yerobeam, dia di situ di sebelah utara kerajaan, di situ mendirikan banyak bukit-bukit pengorbanan. Orang Israel setahun 3 kali datang ke Yerusalem mempersembahkan korban persembahan. Tapi Yerobeam di sebelah utara mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang palsu. Satu pengorbanan yang tidak nama, dan berkata kepada orang-orang utara, berkata, kalian tidak perlu pergi ke selatan. Di tempat ini kamu bisa memberikan korban persembahan, itu pun sama. Dan tentu orang Lewi utara tidak mau, sebab jelas di dalam Kitab Suci mengatakan mereka harus membawa korban persembahan ke Yerusalem. Jadi mereka datang ke Yerusalem. Kita melihat pertama, Rehabeam mengizinkan hal ini terjadi. Seketika harus menghidupi satu suku lagi. Awalnya 12 suku untuk membiayai hidup mereka, tapi sekarang harus membiayai suku ini lagi. Tentu mempunyai pengeluaran yang besar, tapi kita tahu bahwa Rehabeam tahu akan kehendak Allah. Jadi dia sangat ingin juga orang-orang utara bisa kembali kepadanya, jadi dia mengizinkan hal ini. Dan juga kita melihat Rehabeam berpegang pada kebenaran ini, walaupun harus membayar dengan biaya yang sangat besar, dia pun bersedia. Bagi kamu yang di tempat kerja, kamu bersedia untuk kebenaran Allah membayar harga kah? Pada saat Rehabeam membayar harga, mungkin perekonomian lebih memburuk daripada sebelah kerajaan utara. Mungkin kamu akan berpikir, mungkin aku akan merebut kembali kerajaan utara. Saya tidak punya cukup biaya. Orang-orang Lewi ini tidak punya kekuatan untuk berperang. Mereka hanya penyembahan, berdoa, puji-pujian. Mereka tidak memiliki hasil bumi. Apakah dia berkat atau menjadi beban? Tapi dia melepaskan
dari hal perekonomian dan politik ini. Dia tahu bahwa kehendak Allah agar orang-orang menyembah Dia di bait suci. Dia merangkul orang-orang Lewi ini, sehingga dikatakan di ayat 17, demikian memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena dia berjalan dalam kehendak Allah. Dia tidak rugi. Dan kita melihat dari segi orang Lewi, mengingatkan kita juga orang-orang yang melayani Tuhan atau yang ingin melayani sepenuh hati. Kita melihat orang Lewi harus membayar harga, menanggalkan segala sesuatunya, tetapi orang Lewi ini dia berdiri di kebenaran Allah, bukan berdiri pada perekonomian atau politik. Kalau dia mengikuti Yerobeam untuk di sebelah utara menyembahkan korban, memelayani berhala, perekonomian mereka itu sudah pasti. Sebab dari beberapa turunan kami di sebelah utara mengembalakan, jadi ada jaminan bagi ekonomi kami. Sekarang harus pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu bagaimana untuk biaya hidup. Dulu 12 suku membiayai, sekarang tinggal 2 suku membiayai saya tidak tahu perekonomian saya akan apa yang terjadi. Jadi merupakan pergumulan yang berat. Jadi di sini dikatakan akan pergumulan bagi orang Lewi. Mungkin staf karyawan gereja juga harus melepaskan jabatan tinggi atau harus menjual rumah atau milik mereka untuk kursus kuliah teologi untuk menjadi staf gereja, atau kamu mendapati tantangan menghadapi akan penolakan dari orang rumah, atau dalam terhadap gereja mengikuti 611 gereja 611 kamu tidak paham, mengerti. Di sini dikatakan orang Lewi harus meninggalkan tanah dan mengikuti. Seperti kisah kita melihat orang Lewi meninggalkan selatan datang ke sebelah, meninggalkan kerajaan utara menuju di sebelah selatan. Dan kita melihat orang Lewi harus terus untuk menanggalkan sesuatu. Ini merupakan bagian dari panggilan orang Lewi, kehidupan orang Lewi. Sebab kita harus mendapatkan Tuhan sebagai milik pusaka kita. Dan kita harus mengalami Tuhan seluruhnya yang menyediakan bagi kita. Tetapi ini bukan satu tindakan yang mudah. Dan kita tahu pada saat orang Lewi meninggalkan segalanya membawa satu pemulihan. Di ayat 16 dikatakan dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kita melihat banyak orang tidak mau memberikan persembahan bagi berhala. Mereka membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Tetapi mereka tidak dibawa orang Lewi untuk datang ke Yerusalem. Mereka tidak bisa ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Tidak memiliki imam-imam ini. Walaupun orang Israel dengan
dengan semangatnya. Mereka mempunyai hati tapi tidak punya kemampuan untuk menyembah. Jadi kita lihat orang Lewi menjadi imamat yang rajadi, seluruh tugasnya berdiri di antara Allah dan manusia. Yang hari ini kita gereja berdiri antara Allah dan manusia untuk membawa saudara jemaatnya untuk menyembah kepada Allah. Kita melihat dari kerajaan utara banyak orang yang membulatkan hati untuk mengikuti Allah. Dan ini kalau bukan asal kamu bukan seluruhnya orang Lewi, tetapi kamu di tempat kerjamu bisa menjadi imamat yang menjadi juga keluarga dari orang Lewi sebagai imam. Mungkin di tempat kamu berada orang menanti kamu untuk membawa dia datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tetapi kita harus bertanya kepada kita, apakah kita orang yang bersedia menanggalkan keuntungan dari duniawi? Adakah kita melihat diri identitas kita sangat penting? Di tempat kerjamu, di keluargamu, kamu bisa membawa orang yang untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, maka seluruh kerajaan selatan menjadi kuat selama 3 tahun. Saya merasa inti dari pasal ini, walaupun dia banyak kubu, kota-kota berkubu, tapi kita melihat hati Rehabeam bisa memikat hati orang Lewi untuk bersama dengan dia. Jadi kita harus melihat apakah kita sendiri orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Allah. 18 sampai dengan 23 menerangkan tentang keluarga dari Rehabeam. Ini di ayat 21 dikatakan dia mempunyai 18 istri, 60 gundik. Dia banyak istri. Walaupun lebih sedikit dibandingkan dengan ayahnya Salomo. Tapi sebagai raja tidak seharusnya mempunyai banyak istri dan gundik. Tapi di sini sengaja ditulis akan dibandingkan kelebihan, ada kemajuan dibandingkan dengan Salomo. Dia memilih orang-orang yang dalam keluarga mereka sendiri, bukan dari perempuan asing. 23 dikatakan, oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebar semua anaknya yang lain di seluruh daerah Yehuda dan Benyamin ke segala kota kubu. Di situ dia mendirikan kerajaan selatan yang memperkuat pemerintahannya. Jadi dia sangat bijaksana dalam mengambil keputusan dalam memerintah. Dan di pasal ini dalam pasal ini menggunakan perkara yang positif untuk menerangkan situasinya. Sebab dalam 3 tahun dia berjalan dalam kehendak Allah. Sebab hatinya dia telah memulihkan seluruh sistem orang Lewi sehingga mereka bisa di Yerusalem menyembah Allah. Bahkan kerajaan sebelah utara dibawa kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan di Israel, di kota ini tidak terputus. Dan hari ini bertanya pada diri kita sendiri, apakah kamu berjalan kehendak Allah dan apa yang kamu lakukan bisa membangun? Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, menyembah Engkau pagi hari ini. Kiranya hati kami
diubah dengan firman-Mu, sehingga kami dapat untuk mengikuti Engkau. 我要专心仰赖你，不依靠自己的聪明，在所行的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所行的路你必指引。我要专心，我要专心仰赖你，不依靠自己的聪明，在所行的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所行的路你必指引。让我们再一次从头来唱，对我们的心来说，我要专心仰赖，主要我要专心仰赖你，不依靠自己的聪明，主要在你的面前放下我们自己，都要认定，主要帮助我们在每件所行的事都认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所行的路你必指引。将你的话语，将你的话语写在心上上，刻在心板上。主啊，我真的敬畏你，你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。主啊，我要将你的话语，将你的话语写在心上上，刻在心板上。主啊，我真的敬畏你。你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。再次来说，将你的话语，将你的话语写在心上上，刻在心板上。主啊，我真的敬畏你。你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。献上一切，献上一切。主啊，我尊荣你。 Tuhan, kami hari ini datang di hadapan Engkau, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersedia untuk belajar dari Rehabeam, untuk meninggalkan kedaulatannya mengikuti Engkau. Dan kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia untuk mengikuti Engkau, meninggalkan kami sendiri, meninggalkan segala yang hak kami. Saudara semua, Tuhan menanggalkan haknya dalam hak saat genting. Dan juga kita bertanya pada di sini, adakah hubungan kita terpecah baik kepada terhadap ketua sel kita, pemimpin kita, atau anggota sel kita? Adakah perasaan yang tidak enak, yang tidak bisa kamu lepaskan? Kamu bersedia meninggalkan akan kedaulatanmu sendiri atau hakmu untuk mendengar Tuhan? Kita merenungkan apakah kita mempunyai situasi yang demikian. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita.
kita dengan hati kita, mungkin kepahitan kita atau kebencian, kepahitan. Kiranya Roh Kudus saat ini Engkau menerangi saudara-saudari kami, hati sanubari kami, agar kami tahu siapa kami sesungguhnya, agar kami tahu situasi kehidupan kami. Roh Kudus, terang-Mu saat ini lebih dalam lagi, Engkau menerangi kami. Aku melihat sepasang tangan yang saling menuding pihak lain, yang saling menghina, marah, melukai hati dan sangat susah hati. Di dalam banyak sekali gesekan, sangat sulit. Tapi Bapa Surgawi berkata, lepaskanlah semuanya itu, serahkanlah semua itu kepadaku. Bapa Surgawi membuka tangannya, bersabda bagi kita setiap orang, serahkanlah semua ini kepadaku, hai anakku. Serahkan, agar aku yang menyelesaikan. Sebab Allah bersabda, aku tidak pilih kasih. Saudara semua, pada saat kamu berpikir hatimu sangat sulit, kamu merasa tidak berdaya melepaskan orang-orang ini, kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersedia melepaskan, aku bersedia hubungannya retak ini, aku serahkan kepadamu, aku bersedia taat di dalam-Mu, aku bersedia mengikuti Engkau. Kita bersama berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kedatangan ketika pada Tuhan. Allah ada di tengah-tengah kita dan bersedia membebaskan beban yang berat ini untuk berjalan di jalan berkat. Tuhan, kami bersedia, kami setiap orang saat ini Tuhan, yang dalam hidup kami hal-hal yang tidak kami lepaskan seperti duri dalam orang-orang ini, baik ini pendamping kami atau rekan kerja kami atau sesama anggota sel kami, setiap orang kami bersedia Tuhan, kami bersedia lepaskan semuanya ini. Kami bersebab Engkau Tuhan sendiri untuk membimbing kami meninggalkan situasi yang sulit ini, dalam pergumulan dan kepunjian. Tuhan, kami bersedia Tuhan Engkau sendiri, agar kami setiap orang mengikuti Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan pada saudara-saudari kami hari ini datang di hadapan Engkau dan memilih untuk melepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan saudara-saudari kami mendapatkan kebebasan, dimerdekakan, dan segala suara yang mendusta darimu semuanya itu pergi dari saudara-saudari kami. Segala kebencian pergi dari saudara-saudari kami, dan deklarasikan lebih banyak lagi kasih Allah memenuhi kehidupan kita setiap orang, agar kita mendapatkan kasih dari Allah dan kita kembali dengan kasih menghadapi, dengan iman untuk menghadapi. Terima kasih Yesus. Di ayat Alkitab ayat 16 katakan, dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulat hatinya mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara semua, kita pun
bukan hanya di gereja 611 orang-orang Lewi, dan kita berdoa juga untuk gereja-gereja yang di Cina, Macau, Hong Kong, untuk berdoa bagi orang Lewi ini. Dan di sini mengundang semua staf gereja dan juga ketua sel. Orang Lewi menggenapkan hati untuk mencari Tuhan, maka kuatlah negaranya. Apakah kamu menginginkan bahwa gerejamu, negaramu juga kuat, tidak menghadapi perang? Sekarang negara yang dalam perang begitu kasihan, apapun sudah tidak dimiliki lagi. Kita di sini bukan orang yang terpenting, tetapi secara rohani kita orang penting. Kita berdoa untuk diri kita, untuk membulatkan hati untuk mencari Tuhan. Dan saudara-saudari semua, kalian juga bersama mendoakan untuk mendoakan orang-orang yang melayani Allah, baik Hong Kong, Cina, Macau, Hong Kong, mereka yang orang-orang yang melayani Tuhan, berdoa untuk mereka agar mereka mencari Tuhan. Bersama kita berdoa secara Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau seperti untuk gereja Cina, Macau, Hong Kong. Jadikan kami orang yang mencari Engkau, agar semangat kami terhadap Engkau tidak padam dan tidak putus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sebagai pendeta dan juga nabi, untuk bagi setiap rekanan karyawan gereja, baik di bagian media atau di ruang-ruang, kami bawa mereka semua datang di hadapan Engkau. Kami katakan, Tuhan, kami mencintai Engkau dengan semangat kami untuk melayani Engkau, baik dalam angin badai, agar kami tetap kokoh. Kami membulatkan hati kami mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami bisa meninggalkan kedagingan kami, emosi kami yang suka atau tidak, tetapi keputusan kami untuk mencari Engkau dan membulatkan hati kami untuk melayani kami, dan sehingga negara kami bisa menjadi kuatkan. Kami nyatakan negara kami aman, perekonomian dengan kelimpahan negara kami diberkati. Kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saya mengundang staf gereja orang Lewi untuk datang di renungan pagi. Orang yang ikuti renungan pagi, mereka orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka bisa saja untuk tidak datang, mereka tidur atau minum teh, tapi mereka memilih untuk datang ke bait suci. Dan bagi orang Lewi, karena saudara-saudari kami, mereka di sini dengan membelah hati untuk mencari Tuhan. Dan di sini saya mengundang untuk rekan gereja untuk mendoakan mereka satu persatu. Kita terima dan
经被祷告完了，弟兄姐妹，请你在你位置上轻轻的坐下来，因为要帮助同工知道谁还没有被祷告。主的爱让世界更美好，我成为你神奇的器皿，被拣选出来，寻存你启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀，让我成为你神奇的器皿，以星星的缘起看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美。好，我们现在所有人都一起起立，我们用这首诗歌来回应我们的神。为你神奇的器皿，哈利路亚，被拣选出来，寻存的子民，让我们一起大声的宣告：圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀，让我成为你神奇的器皿，以星星的缘起看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好。主啊，是的，我们要成为神迹的器皿。 Tuhan kami mau menjadi bejana-Mu. Tuhan kami pasti menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu dalam hidupmu. Seberapa banyak orang yang merugikan-Mu, bahkan menekan-Mu, menghina-Mu, menekan-Mu, menghina-Mu, memalukan-Mu, tapi kamu akan semakin menjadi kuat besar sebab kamu mengandalkan Allah, dan oleh karena Tuhan kamu memilih untuk mengampuni. Kalau kamu pernah merugikan orang lain sampai sekarang hatimu masih merasa bersalah, dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu dengan berani untuk minta pengampunan dari pihak lain, pihak itu, dan minta maaf dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Allah dan sesama kamu tidak ada yang merugikan. Luar dalammu kamu orang yang suci, dan tak kamu juga menjadikan raja damai dimanapun kamu berada. Kamu orang bisa merasakan kehangatan, kasih, dan sangkelap kasih sayang dan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap di masa hidupmu berkeputusan membulatkan hati untuk mencari Tuhan Allahmu, bersedia untuk berkorban, mengikuti segenap hati, mengasihi Dia. Kasihilah Dia sampai saat kamu pulang ke rumah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Rehabeam, Tuhan memberikan penghargaan bagi dia dengan di perkara rohani. Kamu pun sangat bijaksana, dan juga kamu memiliki kebijaksanaan dari Allah dalam hidupmu. Apa yang kamu lakukan, yang kamu renungkan, dalam segala hal berjalan dengan lancar. Memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.